Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dansar selaku dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Ekonomi, dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang dapat menghadiri perkuliahan kita pada hari ini. Sebelum itu, saya sebagai moderator kelompok 3 Sosiologi Ekonomi, izin untuk perkenalkan nama kelompok kami. Pertama yaitu saya Nisa Delia, lalu ada Rahmadi Fadilah, sama Diasri, Intan Sania, Anissa Febrianti, Muhammad Fauzan, dan juga Lufia Aulia Raffi. Mungkin itu tadi perkenalan singkat dari kami kelompok 3. Selanjutnya yaitu kami akan menyampaikan materi tentang perbedaan pendekatan ekonomi dan pendekatan sosiologi ekonomi terhadap ekonomi. Baik, itu tadi perkenalan singkat dari kami kelompok 3. Selanjutnya itu masuk ke sesi penyampaian materi. Materi pertama akan disampaikan oleh Aul. Kepada Aul dipersilahkan. Baik, jadi di sini materi pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai perbandingan konsep aktor dari segi sudut pandang ekonomi dan juga dari segi sudut pandang sosiologi. Yang pertama, dari sudut pandang ekonomi, di sini ekonomi memandang aktor sebagai individu yang bebas dengan pilihan-pilihan rasionalnya dan juga sesuai dengan kemampuan dengan dukungan dari berbagai faktor seperti pengetahuan, jaringan, keterampilan, motivasi, dan juga lain-lain. Lalu, titik tolak ekonomi di sini adalah individu yang berasal dari pendekatan utilitarianisme. Utilitarianisme mengasumsikan bahwa individu adalah makhluk yang rasional, yang dimana mampu menghitung, membuat pilihan, mengurangi penderitaan, serta memperbesar adanya keuntungan. Lalu, selanjutnya ada konsep aktor dari sudut pandang sosiologi. Sosiologi menganggap aktor sebagai suatu kesatuan yang dikonstruksi secara sosial, yaitu berupa aktor dalam interaksi atau aktor dalam masyarakat. Aktor dalam interaksi di sini adalah individu yang terlibat interaksi dengan individu lainnya, dan individu tersebut dilihat sebagai aktor yang menciptakan, mempertahankan, dan merubah dunianya pada saat interaksi sedang berlangsung. Sementara itu, aktor dalam masyarakat di sini adalah individu yang identitas dirinya itu tidak tampil, yang menjadi satu kesatuan yang disebut dengan masyarakat. Masyarakat merupakan kesatuan yang utuh sebagai suatu entitas dari berbagai individu. Mungkin sekian, terima kasih, dikembalikan kepada moderator. Terima kasih pada Aul atas penyampaian materinya. Penyampaian materi kedua akan disampaikan Salma. Kepada Salma dipersilahkan. Oke, saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu tentang konsep tindakan ekonomi. Yang pertama ada dari sudut pandang ekonomi, di mana tindakan ekonomi yang dilakukan oleh aktor adalah memaksimalkan pemanfaatan individu dan keuntungan perusahaan. Selanjutnya, ekonomi memandang tindakan ekonomi berkaitan dengan selera, kualitas, serta harga barang dan jasa. Ekonomi memandang rasionalitas sebagai variabel, dan dalam konsep kekuasaan, ekonomi memandang tindakan ekonomi dipandang sebagai pertukaran yang sederajat. Selanjutnya ada dari sudut pandang sosiologi. Sosiologi melihat beberapa tipe kemungkinan tindakan ekonomi, yakni rasional, tradisional, dan spekulatif irasional. Selanjutnya, sosiologi juga memandang tindakan ekonomi sebagai tindakan sosial sejauh tindakan tersebut memperhatikan tingkah laku orang lain. Selanjutnya juga sosiologi memandang rasionalitas sebagai asumsi. Dan yang terakhir, dalam konsep kekuasaan, sosiologi memandang tindakan ekonomi sebagai kontrol dan wewenang dalam mengambil keputusan. Terima kasih kepada Salma. Selanjutnya materi ketiga akan disampaikan oleh Rahma. Kepada Rahma dipersilahkan. 3. Hubungan ekonomi dan masyarakat, di mana yang pertama kita harus melihat dulu bagaimana sudut pandang dari ekonomi. Ekonomi memandang masyarakat sebagai suatu institusi sosial yang dimana ada given dan ceteris paribus, dimana ini merupakan faktor yang mempengaruhi yang sesuatu yang dianggap tetap, karena pusat perhatian dari kajian para ekonomi itu merupakan pertukaran ekonomi, dimana ada pasar dan ekonomi, sedangkan masyarakat dianggap sebagai sesuatu yang berada di luar dan dianggap telah ada atau disebut sebagai given. Nah, di mana ekonomi ini memandang dari pembentukan harga yang disebabkan oleh variabel dan tindakan ekonomi seperti pertumbuhan
supply and demand, suku bunga, kebijakan fiskal dan moneter serta lain sebagainya. Nah, sedangkan jika kita lihat dari sudut pandang sosiologi, di mana sosiologi memandang institusi sosial seperti agama, pendidikan, budaya, politik, demokrasi dan lain sebagainya, dan ekonomi itu sangat berkaitan erat karena sosiologi ini menganggap bahwa ekonomi merupakan bagian integral dari masyarakat serta melihat bagaimana kenyataan secara holistik dan keterkaitan berbagai faktor. Nah, sosiologi ini memandang proses dari pembentukan harga itu selain dari variabel ekonomi aja, di mana disebabkan hal terbentuknya kepercayaan, perselisihan institusi, politik dan lain sebagainya. Baik, terima kasih pada Rama atas penyampaian materinya. Lalu materi selanjutnya akan disampaikan oleh Intan. Kepada Intan dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya itu yang keempat adalah tinjauan analisis, di mana terdapat dua sudut pandang, ada sudut pandang dari ekonomi dan juga sosiologi. Yang pertama itu sudut pandang ekonomi, di mana ekonomi lebih cenderung melakukan prediksi dan eksplanasi dan sangat sedikit membuat deskripsi. Sehingga ekonomi lebih menekankan pada ramalan masa depan dan menjelaskan hubungan atau pengaruh antar variabel. Lalu yang selanjutnya ada sudut pandang sosiologi, di mana sosiologi lebih cenderung melakukan deskripsi dan eksplanasi dan sangat sedikit membuat prediksi, sehingga sosiologi lebih menekankan pada kedalaman fenomena secara kualitas, apa yang ada di balik kenyataan, dan melihat tembus terhadap realitas yang ada. Sekian, terima kasih. Terima kasih pada Intan atas penyampaian materinya. Selanjutnya itu penyampaian materi terakhir yang akan disampaikan oleh Anissa. Kepada Anissa dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang penerapan metode. Ada dua sudut pandang, yaitu sudut pandang ekonomi dan sudut pandang sosiologi. Dari sudut pandang ekonomi, yaitu ekonomi lebih cenderung melakukan prediksi. Maka metode yang digunakan adalah penerapan hipotesa dan model ekonometrika, serta data yang digunakan biasanya adalah data sekunder. Yang kedua itu ada sudut pandang sosiologi. Sosiologi lebih cenderung menggunakan beberapa metode yang berbeda seperti fenomenologi, hermeneutik, etnografi, historis, dan perbandingan. Data yang digunakan oleh sosiolog biasanya menggunakan data primer. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Itu tadi penyampaian materi dari kami kelompok 3. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.